Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tetap sehat, tetap bersemangat setelah melewati hari raya Idul Adha kemarin. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan subtema 2. Subtema 2 isinya tentang kebersamaan dalam keberagaman. Silahkan kalian perhatikan dan dibuka bukunya halaman 75. Di situ ada bacaan mengenai bekerja sama dalam keberagaman. Pada paragraf pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi sepulang sekolah dan seterusnya. Untuk gagasan pokoknya yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Itu gagasan pokok. Kalimat selanjutnya adalah gagasan pendukung. Paragraf selanjutnya, paragraf kedua dan paragraf ketiga silakan ditandai sendiri ya, mana yang merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita lanjut pada bacaan berikutnya. Pada bacaan kedua yaitu tong sampah gotong royong. Untuk paragraf pertama, ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini, warga berkumpul dan seterusnya. Yang merupakan gagasan pokok yaitu kalimat pertama. Kalau kalimat pertama gagasan pokok berarti merupakan paragraf deduktif. Paragraf selanjutnya silakan ditandai sendiri mana yang merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dalam bacaan tersebut ada beberapa istilah penting. Yang pertama yaitu keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat yang terdapat perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan itu dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan yang lain. Yang kedua yaitu tentang kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu tentang manfaat kerjasama. Dengan kerjasama, pekerjaan cepat selesai dan tercapai, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta pekerjaan jadi lebih mudah. Itulah ketiga istilah penting yang ada dalam pembelajaran kita kali ini. Berikutnya kita akan belajar membuat alat musik sederhana. Alat musik merupakan salah satu sumber bunyi. Mari kita mengingat kembali tentang pengertian bunyi. Bunyi ditimbulkan oleh getaran. Getaran bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Jika getaran tadi sampai ke telinga kita, maka akan menggetarkan bagian telinga sehingga kita bisa mendengarkan bunyi. Ada dua istilah penting lagi yaitu tentang nada dan volume. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi, sedangkan volume adalah kuat keras lemahnya bunyi tersebut. Tugas kalian yaitu membuat video tentang pembuatan alat musik sederhana. Contohnya ada dua gambar di bawah ini. Bisa dengan botol atau gelas berisi air atau juga kardus yang dililiti dengan karet. Nanti diupload di akun YouTube masing-masing. Bunyi yang dihasilkan oleh alat musik bisa didengar manusia melalui alat indera pendengarannya, yaitu melalui telinga. Getaran ditangkap oleh daun telinga, setelah itu masuk ke lubang telinga dan menggetarkan gendang telinga. Getaran tadi diteruskan ke tulang-tulang telinga dan ke rumah siput yang akhirnya diteruskan menuju ke sel saraf di otak. Nah, di dalam telinga juga terdapat namanya saluran eustasius, saluran yang menghubungkan antara telinga dengan rongga mulut. Itulah proses mendengar yang terjadi pada bagian telinga kita. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Untuk yang kedua, sudut lancip antara 0 dan 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul antara 90 dan 180 derajat. Untuk sudut siku-siku 90 derajat, gambarnya seperti ini. Ini namanya sudut siku-siku. Untuk yang lancip antara 0 sampai di bawah 90 derajat. Jadi lebih dari 0 kurang dari 90 derajat. Itu sudut lancip. Untuk yang sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Alat untuk mengukur besarnya sudut adalah busur. Kita menggunakan busur untuk mengukur besarnya sudut tertentu. Mengukur sudut, ujung sudutnya ini harus kita letakkan pada titik tengahnya busur.
Baru kita menghitung mulai dari 0 sampai dengan kalau sudut ini besarnya 50 derajat. Karena 50 derajat berarti sudut ini termasuk sudut lancip. Untuk latihan soal yang ada di buku tema silahkan dikerjakan dan diisi. Sedangkan hari ini tugas yang utama adalah membuat alat musik sederhana. Videonya diupload di YouTube kalian masing-masing ya. Anak-anakku sekalian, memaknai kebersamaan dalam keberagaman layaknya sebuah masakan yang terdiri dari beragam bahan dan juga bumbu yang bersatu diolah menjadi masakan yang lezat. Itulah kebersamaan tanpa menghilangkan perbedaan yang ada di antara kita semuanya. Cukup sekian pertemuan kita kali ini, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.